satarani likulli minna aibahu wa ngajzahu wa asrahu wa ayyah wa tusahila lana min solihil amali ma'azadara. Terus kita berdoa, Mbak Muswana berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menutupi segala aib, segala kekurangan dan segala kelemahan-kelemahan kita di dalam beribadah kepada Allah, dan mempermudah bagi kita untuk beramal-amal soleh dengan apa yang menjadi niat baik, niat mulia bagi kita. Kita itu kalau enggak mendapatkan pertolongan Allah pada dalam ibadah juga enggak bisa. Menjauhi maksiat-maksiat, menjauhi larangan pun kalau enggak ada pertolongan Allah juga enggak mampu. Itu namanya la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada upaya untuk menjauhi dosa. Haula itu upaya untuk menjauhi dosa. Wala quwata itu kekuatan untuk melakukan amal baik. Pahala itu balasan. Balasan baik pahala, balasan jelek napa? Siksa. Terus wa ta'umma jam ana hadza min khazaini minahikas saniyah bi rahmati wa maghfirati wa tadima amang siwaka ghina. Kemudian semoga Engkau ya Allah itu meratakan pada kami semua untuk mendapatkan khazainil minah, yaitu gedung-gedung anugerah yang mulia, yang luhur. Karena anugerah Allah itu sangat mulia. Termasuk anugerah Allah itu sampean bisa khusyuk, tenang ibadah, itu anugerah. Sampean sholat duha fadilah ya apa? Fadilahnya sholat duha apa? Napa sah? Fadilah sholat duha napa? Sholat duha itu untuk memperlancar rezeki. Tetapi sampean sholat duha saja itu sudah anugerah, nggak perlu mendapatkan rezeki-rezeki yang melimpah. Sholat hajat tujuannya apa? Untuk diberikan hajat-hajat kita, kebutuhan kita diberikan. Tetapi sama sudah sholat hajat aja nikum pun anugerah niku. Jadi nggak usah mandang fadilahnya apa, yang penting apa yang menjadi menjadi perilaku amal baik itu lakukan mawon, dilakukan saja. Kemudian juga diratakan kita semua itu dirangkupi rahmat, kemudian maghfirah. Rahmat sama maghfirah. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Rahmat itu kasih sayang. Allah memperhatikannya Allah kepada makhluk tanpa ada sebab. Itu namanya apa? Rahmat. Contohnya, Allah mengutus Nabi Muhammad itu sebagai rahmat. Bukan kewajiban Allah untuk mengutus Rasul. Tanpa ada Nabi, manusia bisa menemukan Allah bisa. Paham? Tanpa ada Nabi Muhammad, manusia, makhluk itu bisa menemukan Allah. Tetapi karena kasih sayang Allah, diutuslah para nabi, para rasul, Nabi Muhammad sebagai kasih sayang. Contohnya ngeten. Sampean ya, sampai ke Yudi itu perkenalan dengan seorang, entah siapa, seorang di jalan. Nah, terus Mas, kalau kamu sampean itu ingin serius sama saya, sampean harus datang ke
rumah saya. Terus nggak ngerti rumahnya, nggak dikai alamat. Pokoknya kamu datang ke rumah saya, nggak dikai alamat. Terus dikai alamat ya nggak apa-apa lah, dikai alamat alamatnya. Tapi kan susah gitu. Bisa mendapatkan cintanya tapi susah. Nah, karena mungkin pihak sana, keluarga sana itu saking sayangnya itu terus menjemput Yudi, ya, dijemput dengan mobil mewah, nggak kentean bensin. Nah itu namanya rahmatnya, kasih sayang sana untuk menjemput kamu, gitu. Allah pun seperti itu. Sebenarnya manusia tanpa Rasul itu sudah bisa menemukan Allah, manusia itu makhluk. Cuman kasih sayang Allah diberilah petunjuk namanya Al-Hadi. Al-Hadi Rasulillah, berarti Al-Hadi itu Nabi Muhammad sebagai petunjuk rahmatan lil alamin. Terus maghfirah itu apa? Maghfirah itu apa? Maghfirah itu ampunan. Lek rahmat tadi Allah memperhatikan makhluk tanpa ada sebab. Lek maghfirah Allah memperhatikan makhluk karena makhluk itu banyak dosa. Itu maghfirah. Enek maghfirah, enek ngafiyah. Lek maghfirah Allah mengampuni makhluk ketika makhluk istighfar. Lek ngafiyah atau dimakfu, Allah mengampuni makhluk, kesalahan makhluk, tapi tanpa harus minta ampun. Tapi lek maghfirah Allah mengampuni makhluknya itu manusia, tapi manusia harus minta ampun dulu, itu baru maghfirah. Terus waktu dimu aman siwak ghina, kemudian semoga Allah itu selalu mencukupi kita dengan tidak butuh orang lain. Berarti hanya butuh Allah. Semoga Allah itu mencukupi kita dengan tidak butuh orang lain. Oleh awake dhewe Allah mencukupi kita dengan butuh orang lain itu susah, gitu. Contohnya bos-bos kayak. Bos-bos kayak butuh segala kebutuhannya, tapi banyak pembantu, gitu. Banyak pembantu, karyawannya lek pomone enggak budal kabeh, iso-iso apa jenenge? PT-ne bangkrut, sedina tok bangkrut. Wong sugih niku nggih sing kathah bolone niku malah mencari pembantu, mencari rewang untuk urusan-urusan dunianya. Lek awake dhewe sampean, kita malah alhamdulillah toh, kita yang mencukupi hanya Allah. Nggih, karena selalu kita lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Allahumma innaka ja'alta likulli sa'ili maqama wa maziyah wa likulli rahima amalahu wa raja. Ya Allah, sesungguhnya kamu jadikan segala sesuatu yang Ya Allah, semoga sesungguhnya engkau telah menjadikan orang-orang yang meminta kepadamu itu dijadikan derajat yang mulia dan istimewa. Jadi Allah itu mirengke enggak paham kok. Allah itu memberikan menjadikan orang yang mau berdoa itu sebagai orang yang mempunyai derajat dan mulia dan istimewa. Bukan kok kaya, bukan. Tapi kita itu meminta, intinya berdoa. Berdoa saja itu sudah mempunyai derajat sendiri di dalam di sisi Allah. Makanya jangan sampai kita itu waleh, jangan sampai bosan-bosan berdoa. Karena seorang berdoa saja itu sudah mempunyai istimewaan, sudah mempunyai kedudukan yang mulia. Apalagi nanti doa-doa kita itu dikabulkan. Dan bagi walikuli rojin ma'amalahu warojah, dan Allah itu menjadikan bagi orang yang berharap, rojin itu orang yang berharap. Orang yang berharap itu berbeda dengan orang yang berangan-angan. Orang yang berharap itu dia berharap
ingin sesuatu tapi dengan usaha. Berbeda dengan orang yang namanya tamani. Orang itu cuma berharap, punya harapan tapi nggak punya usaha, namanya tamani atau mina atau angan-angan saja. Tapi kalau rojak itu berharap tapi ada usaha dia. Sampai pengen pintar, kita pengen pandai, pengen bisa segalanya, kita usaha belajar, membaca matlaah, itu namanya rojin. Tapi kalau pengen pintar, kalau nggak mau belajar, itu namanya manin malia, orang yang berangan-angan saja tanpa usaha. Wa qad sa'alnaka rajina mawahibakat diniyah fahaqqiq lana ma mannaka rajauna. Ya Allah, kami telah meminta kepadamu dengan orang sebagai orang yang berharap meminta anugerah agama. Nah, niku. Jadi kita itu minta kepada Allah dengan berharap sangat agar kita diberi anugerah agama. Anugerah agama apa? Awake dhewe gelem poso, awake kita itu badan kita itu enak melakukan sholat, gampang melakukan sholat, itu namanya mawahib adiniyah. Kita itu bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan benar, itu namanya mawahib diniyah. Kita itu setelah sholat terus berdoa, terus zikir, itu namanya mawahib diniyah. Apalagi kita itu sopan santun, hati kita itu nggak pernah